Berlatarkan di New York, tahun 1926, kita akan berfokus pada seorang wanita bernama Willie yang bekerja sebagai seorang staf di dalam sebuah konser orkestra. Sejak kecil, Willie memiliki kecintaan besar terhadap dunia musik. Ia menyimpan ambisi suatu hari berdiri di depan para pemain sebagai dirijen ternama. Walaupun perempuan saat itu belum memperoleh posisi yang setara dan sering diremehkan, Willie tidak pernah menyerah untuk mewujudkan mimpi besarnya. Saat di toilet, Willie begitu terpesona mendengarkan alunan musik dari pertunjukan orkestra. Tanpa sadar, ia menirukan gaya seorang dirijen dengan menggunakan sumpit seolah sedang memimpin pertunjukan. Namun aksinya terhenti ketika pria bernama Frank masuk ke toilet. Willie pun langsung gugup, lalu meninggalkan tempat itu. I'm checking things. Karena tak tahan ingin melihat pertunjukan itu, Willie nekat masuk ke dalam ruang konser, lalu duduk di barisan paling depan. Tingkahnya ini sontak membuat para penonton dan sang dirijen terkejut. Karena dianggap tidak sopan, Willie pun diusir dari ruangan dan dipecat dari pekerjaannya. You're fired. You're not my boss! Saat baru tiba di rumah dan belum sempat duduk, ibunya langsung meminta uang. Willie pun terpaksa berbohong jika gajinya baru keluar minggu depan. Ibunya terlihat tidak senang, lalu menyuruh Willie membantu menyiapkan makanan di dapur. Sejak dulu, sang ibu memang selalu memaksa Willie bekerja. Ketika Willie pulang tidak membawa uang, maka ibunya pasti marah-marah. Keesokan harinya, Willie singgah ke sebuah taman, dan kebetulan di sana ada pertunjukan musik gratis. Setelah pertunjukan selesai, ia menghampiri sang dirijen bernama Mark. Dengan percaya diri, Willie mengatakan bahwa ia mendengar ada satu nada yang salah. Mark kemudian memeriksanya, dan terkejut karena Willie ternyata benar. Well observed. You know the part of the trombones by heart? Willie pun memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta Mark mau mengajarinya bermain piano. Sebelum berpisah, Mark memberikan kartu namanya kepada Willie. Beberapa hari kemudian, Willie datang ke rumah Mark. Ternyata Frank juga ada di sana. Mark pun meminta Willie memainkan skill pianonya. Namun karena gugup, Willie tidak fokus dan permainannya jelek. Mark lalu mengatakan bahwa Willie tidak punya bakat bermain piano. Technique is awful. By the way you stomp the sustain pedal, you hardly can see it. Tak terima diremehkan, Willie pun seketika I pergi. hope you enjoyed your coffee. Mark segera mengejar dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud merendahkan. Ia pun menawarkan diri menjadi guru piano Willie. Menurut Mark, kemampuan Willie masih bisa berkembang jika diasah dengan baik. Tentu Willie pun merasa bahagia. Willie kemudian mencari kerja agar bisa mendapat uang untuk membayar les pianonya. Namun usaha untuk mendapat pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Semua lamaran yang ia ajukan ditolak. Hingga tak lama, seorang pria bernama Robin menawarinya pekerjaan menjadi pemain piano di grup musiknya. Selama berbulan-bulan, Willie bekerja sambil mengikuti les piano sebagai persiapan masuk sekolah musik. Hingga suatu hari, Mark mengajaknya menghadiri acara pertemuan para musisi di kediaman seorang pengusaha kaya bernama Nyonya Thompson. Namun baru saja sampai, Mark diberitahu bahwa istrinya akan segera melahirkan. Seketika, Mark pun pamit pulang dan Willie akan mewakilinya. Di dalam acara itu, Willie kembali bertemu dengan Frank. Kali ini, ia baru mengetahui bahwa Frank adalah putra Nyonya Thompson. Selama acara berlangsung, Frank selalu memandangi Willie.
Ternyata sejak pertemuan pertama mereka, Frank diam-diam menaruh hati pada Willy. Menjelang malam, para tamu berganti kostum untuk jamuan makan bersama. Frank kembali terpukau melihat penampilan Billy yang sangat anggun. Di tengah suasana, Nyonya Thompson menanyakan apa cita-cita Willy. Tanpa ragu, Willy pun menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang dirijen orkestra terkenal. Ik wil dirigent worden. Jawaban tersebut justru mengundang tawa dari seluruh orang yang hadir. Mereka menganggap Willy sedang berilusi dengan cita-citanya, karena itu sangat mustahil. Saat pulang ke rumah, sang ibu langsung menanyakan dari mana Willy mendapat uang, karena ibunya sudah tahu Willy telah dipecat. Bahkan, ibunya juga menemukan uang yang Willy simpan selama ini. Sang ibu pun mengambil semuanya sebagai biaya membesarkan Willy sejak kecil. Pertengkaran pun terjadi, hingga sang ibu tanpa sengaja mengungkap sebuah rahasia besar, di mana Willy ternyata bukanlah anak kandungnya. Elke pianoles. Hier. Dit is wat ik aan jou heb uitgegeven voor wat jij ons gekost hebt. En dat conservatorium, dat kan je vergeten. Mam, welke Noem mij geen man! Ik ben je moeder niet! Mendengar kenyataan itu, Willy sangat merasa hancur. Di dalam kamar, sang ayah akhirnya membuka rahasia yang selama ini disembunyikan. Ia menceritakan bahwa Willy mereka adopsi dari seorang perempuan yang mengandung di luar pernikahan. Sang ayah pun kemudian memperlihatkan akte kelahiran Willy. Is mijn naam Agnes? Jij heet eigenlijk Antonia. Antonia Brico. Keesokan harinya, Willy mengikuti ujian sekolah musik. Meskipun masih terpukul soal statusnya, namun ia berhasil lulus ujian. Ia pun tak sabar ingin memberitahu kabar gembira ini pada ayahnya. Namun sesampainya di rumah, ia melihat semua barangnya sudah dikeluarkan. Bahkan, piano kesayangannya dihancurkan. Waar is mijn piano? In het fornuis, zodat ik soep kan koken. Tak lama ayahnya pun mengusir Willy dari rumah. Tak tahu harus kemana, Willy akhirnya mendatangi rumah Robin. I spent the night here. Setelah mendengar semua masalah yang dialami sahabatnya, Robin pun mempersilahkan Willy tinggal di rumahnya sampai Willy menemukan tempat tinggal yang baru. Keesokan hari setelah Willy pulang sekolah, Robin menjemputnya sekaligus memberitahu bahwa nanti malam sekolah ini akan mengadakan acara pesta dan grup musik mereka diundang tampil untuk mengisi acara. Saat pesta berlangsung, Willy sempat berpapasan dengan keluarga Frank. Ketika melihat Nyonya Thompson, ibu Frank, Willy langsung teringat bagaimana impiannya dulu ditertawakan di hadapan banyak orang. Setelah meluapkan rasa amarahnya, Willy pun segera pergi. I have to go. You have to embarrass my mother like that? Excuse me? Keesokan paginya, ketika Willy sedang berlatih piano, Mark tiba-tiba melakukan hal tak senonoh padanya. Willy yang panik segera menutup penutup piano hingga menjepit tangan Mark dan langsung melarikan diri. Willy tak senang dengan perbuatan Mark, lalu ia pun melapor polisi. Namun karena tidak ada saksi, laporannya pun tidak dapat diproses. Yang lebih mengejutkan, ternyata Mark telah lebih dulu membuat laporan. Ia bahkan memutarbalikkan fakta dan mengarang cerita palsu untuk memburukkan nama Willy kepada komunitas musisi di seluruh New York. Hingga kemudian, pihak sekolah pun akhirnya mengeluarkan Willy. Dalam kondisi terpuruk, Willy berniat mencari informasi mengenai ibu kandungnya. Ia menulis surat ke Kedutaan Besar Amerika di Belanda dan memohon bantuan agar ia bisa menemukan sang ibu. Beberapa minggu kemudian, pihak kedutaan membalas suratnya. Saat membuka isi suratnya, seketika Willy terdiam karena isi surat itu memberitahu bahwa ibu kandungnya ternyata sudah meninggal dunia. Wasn't that what you wanted? She's dead. Suatu malam, ketika Willy akan tampil bersama grup musiknya, Frank tiba-tiba datang menghampirinya. Ia heran kenapa Willy tidak ada kabar.
Di sini, Willy memberitahu bahwa minggu depan ia akan berangkat ke Belanda untuk memperdalam ilmu musik. Willy pun meminta supaya Frank jangan lagi mencarinya. Mendengar keputusan Willy yang akan pergi, Frank pun merasa takut jika kehilangan wanita yang ia cintai. Di sini, Frank akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia pun langsung memeluk dan mencium Willy, dan mereka pun resmi menjalin hubungan. Sejak saat itu, mereka berdua terus menghabiskan waktu bersama. Frank selalu berusaha membujuk Willy agar membatalkan rencananya dan tetap tinggal bersamanya. Namun keputusan Willy untuk pergi sudah tidak bisa ditawar, dan ia akan tetap berangkat ke Belanda demi mengejar impiannya di dunia musik. Singkat cerita, Willy telah berada di Amsterdam, Belanda. Ia pun selalu memberi kabar supaya Frank tidak usah mengkhawatirkannya. Willy pun menjalani hari-harinya di tempat baru. Bahkan, ia sambil bekerja sebagai penjaga di sebuah toko yang menjual berbagai peralatan musik. Suatu hari, Willy tidak sengaja bertemu dengan seorang dirijen yang dulu pernah tampil di teater tempatnya bekerja. Pria itu bernama Mengelberg. Merasa ini adalah kesempatan, Willy pun memberanikan diri meminta pria itu mengajarinya menjadi seorang dirijen. Namun pria ini tidak langsung mengiyakannya. Malam harinya, Willy kembali mendatangi Mengelberg di sebuah teater musik. Melihat kegigihan dan kesungguhannya, hati Mengelberg akhirnya luluh. Ia pun menyarankan Willy pergi ke Jerman untuk menemui temannya seorang dirijen ternama bernama Muck. Tanpa pikir panjang, Willy langsung berangkat ke Jerman esok harinya. Namun, baru saja bertemu, Willy langsung ditolak dan diusir hanya karena dia orang Amerika. I want to become a conductor. I'm prejudiced when it comes to... Karena sudah datang jauh-jauh dan tekad yang bulat, Willy terus berusaha pantang menyerah mendekati Muck. Hingga akhirnya, pria itu pun tersentuh dan bersedia mengajarinya. Kita kembali ke Amerika, di mana setelah 1 bulan, Frank mendatangi Robin untuk mencari tahu kabar Willy. Ia mulai khawatir karena Willy sudah jarang mengirimnya surat. Robin lalu memberitahu bahwa Willy sekarang ada di Jerman untuk fokus belajar dirijen. Tanpa berpikir panjang, Frank langsung terbang ke Jerman. Esok hari, setelah Willy baru saja selesai latihan, Willy dikejutkan dengan kemunculan Frank. Willy pun langsung menghampiri sang kekasih, dan kemudian mereka pergi makan bersama di restoran. Karena tak ingin berpisah lagi, Frank pun melamar Willy dan ingin mengajaknya kembali ke Amerika. Mendengar ketulusan Frank, seketika Willy merasa serba salah. Di satu sisi, ia sangat bahagia. Frank tulus melamarnya. Tetapi di sisi lain, ia sangat ingin mewujudkan impiannya menjadi dirijen yang sedikit lagi akan tercapai. Hingga dengan berat hati, Willy akhirnya memilih mengejar impiannya dan menolak lamaran Frank. Suatu hari Muck memberitahu Willy bahwa besok seorang dirijen akan tampil dalam sebuah konser di Belanda. Ia membelikan tiket Willy berangkat agar bisa melihat langsung bagaimana seorang wanita tampil memimpin orkestra dan bagaimana respon orang-orang. Malam harinya, Willy menerima surat dari Robin yang mengabarkan bahwa Frank akan menikah minggu depan. Mengetahui kabar itu, Willy sangat sedih karena ia masih mencintai Frank. Keesokan harinya, ia pun menulis surat pada Frank dan memintanya membatalkan pernikahan tersebut. Setelah itu, Willy berangkat bersama Muck menuju Belanda untuk menyaksikan konser. Saat pertunjukan berlangsung, suasana terlihat kacau karena para penonton merasa kecewa karena penampilan buruk dari sang dirijen wanita. Dan yang mengejutkan, Muck bilang bahwa minggu depan giliran Willy yang akan tampil memimpin orkestra. Mendengar hal itu, Willy seketika merasa panik. 3 hari kemudian, Muck memberitahu bahwa seluruh tiket konser Willy telah habis terjual. Ia pun meminta Willy berlatih lebih keras agar tidak bernasib sama dengan dirijen wanita sebelumnya. Hari-hari Willy lalui dengan rasa tekanan yang berat. Hal-hal negatif terus meracuni pikirannya
menjelang penampilan konser perdananya. Di tengah persiapan konser, ia juga kepikiran karena Frank belum juga membalas suratnya. Hingga hari pelaksanaan konser pun tiba. Pikiran Willy campur aduk karena hari ini bertepatan dengan hari pernikahan Frank. Sementara di gedung konser, Mook terlihat gelisah karena Willy belum juga muncul, padahal pertunjukan sebentar lagi akan dimulai. Ia kemudian menyusul Willy dan menemukan gadis itu dalam kondisi galau. Mook lalu menenangkan dan memberi semangat bahwa Willy tak perlu takut gagal karena ini semua hanya permainan. Dan seiring waktu, Willy akan mampu jika terus belajar dan berusaha maksimal. Hingga akhirnya, Willy pun siap tampil di konser perdananya. Singkatnya, Willy pun sukses menggelar konser. Dan semenjak penampilan itu, popularitas Willy pun melejit. Seiring waktu, konser demi konser berhasil Willy taklukkan. Wajahnya pun selalu menghiasi surat kabar di berbagai negara. Hingga berita kesuksesannya akhirnya diketahui oleh Mark dan juga Frank. Mereka tak menyangka, Willy kini telah menjadi dirijen terkenal. Suatu ketika, Willy pulang ke Amerika dan ia pun pulang ke rumah orang tua angkatnya. Mengetahui Willy yang telah sukses, sang ayah kemudian memeluknya. Sedangkan ibunya, hanya dia membisu menahan malu. Kedatangan Willy hanya ingin menyampaikan bahwa ia telah mencari jejak ibu kandungnya di Belanda. Dan di sana, ia mengetahui jika sang ibu telah meninggal karena depresi setelah bayinya dibawa ke Amerika oleh sepasang suami istri yang tidak lain adalah orang tua Willy saat ini. Seketika sang ibu memeluknya sambil menangis dan memohon maaf. Keesokan paginya, Willy mendatangi pengelola gedung teater untuk mencari tahu bagaimana caranya ia bisa menggelar konser di sana. Pihak teater menjelaskan bahwa Willy harus menyediakan dana besar untuk keperluan promosi dan penjualan tiket konser. Lantaran tidak punya dana besar, Willy lalu mencoba menawar, namun pihak teater menolak. Willy pun menemui Robin. Setelah bercengkerama karena lama tak bertemu, Willy kemudian menceritakan persoalan yang tengah ia hadapi. Mengetahui sahabatnya sedang kesulitan, Robin bersama grup musiknya siap turun tangan untuk mempromosikan tiket pertunjukan Willy. Setelah sukses menggelar konser perdananya di Amerika, Robin memberitahu bahwa wali kota menawarkan Willy sebagai pengajar musik bagi para musisi di kota New York. Willy awalnya menolak, karena menurutnya ini hanya cara untuk menyingkirkannya. Namun, setelah Robin menjelaskan panjang lebar, Willy akhirnya bersedia. Sebulan kemudian, Willy pun menjadi seorang pengajar untuk para musisi di New York. Namun suatu hari ia heran, karena yang hadir hanya para wanita. Ia pun bertanya, kenapa tidak ada seorang pria pun di sana? Salah seorang murid kemudian menjelaskan bahwa para siswa pria sedang mengikuti audisi untuk bergabung dengan grup orkestra ternama khusus laki-laki. Mendengar hal itu, Willy langsung punya ide. Keesokan harinya, ia menemui Robin dan menceritakan keinginannya mendirikan grup orkestra khusus perempuan. Menurut Willy, dengan adanya grup musik ini akan menjadi jalan untuk mengangkat derajat wanita setara dengan pria. Dengan susah payah, Willy akhirnya mampu mendirikan grup orkestra wanita. Meskipun pada prosesnya, ia harus menghadapi banyak cercaan dan ejekan dari banyak pihak. Suatu hari, Willy menyampaikan kabar gembira, di mana grup musik mereka akan tampil di gedung balai kota di hadapan sekitar 1.500 penonton. Mendengar berita itu, Willy dan Robin langsung bersukacita. Seiring waktu, berita mengenai konser megah itu menjadi bahan perbincangan dan akhirnya sampai ke telinga Mark. Sama seperti sebelumnya, rasa iri membuat Mark kembali berusaha menjelek-jelekan Willy di hadapan orang-orang untuk menggagalkan konsernya. Saat sedang latihan, tiba-tiba Nyonya Thompson datang dengan penuh emosi. Ia mengaku telah mendengar semua cerita dari Mark. Menurutnya, perempuan miskin seperti Willy tidak layak berdiri sebagai dirijen. Bahkan Nyonya Thompson memperingatkan supaya Willy membatalkan penampilannya
Karena kalau tidak, maka ia akan langsung turun tangan untuk menggagalkannya. All my friends were coming to your concert. You should do as you please. But allow me to do the same. Have a nice day. Ancaman Nyonya Thompson ternyata tidak main-main. Saat membaca koran, Willy melihat iklan promosi konsernya ditempatkan di bagian paling bawah. Lebih buruk lagi, para ibu-ibu dari kalangan elit Amerika memilih tidak datang karena telah terpengaruh hasutan Mark dan Nyonya Thompson. Karena situasi yang semakin buruk, konser pun terancam batal karena jika dipaksakan, pasti akan mengalami kerugian yang besar. Mereka pun frustasi, tak tahu harus berbuat apa. Hingga salah seorang anggota grup musik Robin tiba-tiba memberitahu bahwa ada surat yang dikirim oleh ibu negara. Dalam isi surat itu, Willy diundang bertemu langsung dengan ibu negara besok siang. Singkatnya, Willy pun memenuhi undangan sang ibu negara. Dalam pertemuan itu, ibu negara mengapresiasi pencapaian Willy yang kini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Amerika. Sebelum mengakhiri pertemuan, ibu negara memberikan kejutan di mana ia bersedia menanggung seluruh biaya penyelenggaraan konser Willy. Mendengar tawaran tersebut, seketika Willy tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Kini ia tidak perlu mencari donatur untuk membiayai pertunjukannya. Usai pertemuan itu, Willy langsung menuju siaran radio. Di sana ia mendapati Mark masih siaran dengan terus menghasut orang-orang supaya jangan menghadiri konser Willy. Saat mendapat giliran siaran, Willy langsung membuat pengumuman yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa konsernya akan dibuka secara cuma-cuma untuk semua orang. Tak perlu membeli tiket, karena seluruh biaya pertunjukan telah ditanggung oleh ibu negara. Mendengar hal itu, Mark pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah 1 minggu, acara konser pun akan diadakan hari ini. Namun sebelum berangkat, Willy lebih dulu mendatangi rumah Frank. Mereka berdua sama-sama terkejut, di mana Frank kini telah memiliki seorang anak. Hello, Frank. See you have a son. Sambil menahan tangis, Willy mengungkapkan bahwa kedatangannya hanya untuk menyampaikan terima kasih. Karena bagaimanapun, Frank memiliki andil besar akan kesuksesannya. Sebelum pergi, Willy mengundang Frank untuk bersedia datang menyaksikan konsernya malam ini. Frank hanya terdiam, lalu mengatakan tidak. Beberapa jam kemudian, saat berada di rumah, asistennya tanpa sengaja menjatuhkan sumpit. Bunyi suara itu seketika membuat Frank teringat kembali pada momen pertama ketika dirinya bertemu dengan Willy di toilet, seperti yang telah kita saksikan di awal film. Karena belum pernah sekalipun menonton konser Willy, Frank pun bersiap berangkat menuju gedung teater. Namun, Frank mengalami kendala karena jalanan menuju lokasi pertunjukan macet parah, gara-gara antusiasme orang-orang yang ingin menonton pertunjukan Willy. Karena tak ingin terlambat, Frank akhirnya meninggalkan mobilnya dan berlari menuju lokasi. Ketika sampai di gedung teater, seluruh kursi penonton ternyata sudah terisi. Meski begitu, Frank tidak menyerah. Ia mengambil kursi dari luar gedung, lalu membawanya masuk. Dan ia tanpa rasa bersalah, Frank pun duduk di barisan depan, persis seperti yang Willy lakukan di masa lalu. Dan film pun berakhir. People have no decency anymore. Semoga film yang diangkat dari kisah nyata ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin mengejar cita-cita. Jangan putus asa dan harus rela mengorbankan sesuatu yang berharga. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.